Halo dan selamat datang. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Intouchables, dirilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan seorang bangsawan Paris yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan para layang dan kemudian mempekerjakan seorang pemuda untuk menjadi perawat pribadinya. Meski berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, keduanya berhasil menjalin hubungan yang unik dan penuh kehangatan. Bagaimana bisa persahabatan yang begitu kuat terbentuk antara mereka? Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Di tengah malam yang dingin di Paris, lampu-lampu kota memantulkan kilauan lembut di jalan-jalan basah setelah hujan. Dries, dengan tatapan penuh percaya diri, menyusuri jalanan bersama bosnya, Philip, melalui deru mesin mobil yang memecah keheningan malam. Suasana terasa tenang, namun ada ketegangan tersirat di udara. Saat mereka berhenti di lampu merah, Dries, yang gelisah karena kebosanan, memutuskan untuk membuat segalanya lebih menarik. Dengan satu sentakan di pedal gas, ia menerobos lampu merah, melesat melewati kendaraan lain tanpa memperdulikan batas kecepatan atau marka jalan. Lampu-lampu jalan yang berkelebat cepat menciptakan bayang-bayang di sekitar mereka, sementara siren polisi mulai terdengar di kejauhan. Sambil menyeringai, Dries menoleh pada Philip dan bertaruh 100 euro bahwa ia bisa menghilang dari kejaran polisi. Jalanan Paris yang biasanya romantis kini berubah menjadi arena balapan liar. Namun, polisi tetap mengejar, menutup semua rute pelarian saat mereka melintas di bawah jembatan tua. Polisi meminta Dries keluar dari mobil dan mulai menginterogasinya. Dries berpura-pura panik, mengklaim bahwa mereka sedang terburu-buru menuju rumah sakit. Ia beralasan bahwa bosnya, Philip, tidak bisa bergerak dan memerlukan perawatan medis segera. Saat polisi memeriksa bagasi dan menemukan kursi roda, salah satu petugas mendekati Philip dan melihatnya kejang. Menyadari situasi darurat, polisi dengan cepat mengabaikan pelanggaran Dries dan menawarkan pengawalan menuju rumah sakit. Ketika mereka tiba, setelah polisi pergi, Dries dan Philip justru berbagi sebatang rokok. Dries dengan santai berjanji akan pergi sebelum staf rumah sakit menyadari kehadiran mereka. Tapi, di balik humor itu, terjalin persahabatan yang tidak terduga. Sebuah hubungan yang dimulai beberapa bulan sebelumnya. Di pagi yang cerah namun penuh ketegangan, Philip dan asistennya, Magali, tengah melakukan wawancara untuk mencari perawat baru yang bisa diandalkan. Namun, suasana mulai terasa suram ketika para pelamar yang datang satu persatu memberikan jawaban yang kurang memuaskan dan tidak memenuhi syarat. Tiba-tiba, suasana hening itu terpecah oleh kehadiran seorang pemuda yang menerobos masuk tanpa peduli aturan giliran. Pemuda itu, bernama Dries, tampil dengan sikap urakan dan kurang sopan. Berbeda dari kandidat lainnya, menyadari dirinya tidak mungkin diterima, Dries hanya ingin satu hal, tanda tangan di kertas yang akan memungkinkannya mendapatkan tunjangan pengangguran. Dengan santai, dia bahkan sempat menggoda Magali, yang membuat suasana menjadi canggung. Namun, di balik semua itu, Philippe melihat sesuatu yang lain, humor yang tak biasa dari kelakuan Dries. Daripada menolaknya langsung, Philippe memintanya kembali keesokan harinya untuk mengambil kertasnya yang telah ditandatangani. Dries pulang ke rumahnya di lingkungan sederhana yang penuh kesibukan. Menunggu ibunya pulang kerja, dari jendela ia melihat sesuatu yang mengusik perhatiannya. Adik laki-lakinya, Adama, turun dari mobil yang tampak mencurigakan di kejauhan. Malam harinya, sang ibu akhirnya pulang dari kerja. Dries mencoba mencairkan suasana dengan memberikan telur Fabergé yang ia curi dari rumah Philip. Namun, wajah ibunya tidak menampakkan kehangatan. Dengan nada kecewa, ia meluapkan kekesalan yang telah lama dipendam, mengungkapkan perasaannya yang terluka, lalu mengusir Dries dari rumah dan memintanya untuk tidak kembali lagi. Malam itu, Dries menghabiskan malam yang dingin bersama teman-temannya. Tenggelam dalam pikirannya, menyadari bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat kembali kini terasa lebih jauh dari sebelumnya. Keesokan harinya, Dries kembali ke rumah Philip untuk mengambil kertas yang ia minta. Saat tiba, ia disambut oleh pengurus rumah tangga, Yvonne, yang dengan ramah mengajaknya masuk dan memperkenalkan rutinitas sehari-hari Philip. Yvonne juga menunjukkan kamar Dries yang akan ia tempati, lengkap dengan kamar mandi besar di dalamnya, kemewahan yang terasa asing bagi Dries. Setelah itu, Dries bertemu dengan Philip. Namun, alih-alih hanya menandatangani kertas seperti yang diminta, Philip mengejutkan Dries dengan tawaran pekerjaan, percobaan selama 1 bulan sebagai perawatnya. Dries, meski ragu menerima tawaran itu, namun Philip bertaruh bahwa Dries tidak akan bertahan lebih dari 2 minggu. Saat Dries mulai membawa barang-barangnya ke kamar, ia segera diajari tanggung jawab barunya. Dia harus belajar bagaimana menjaga kaki Philip tetap terstimulasi, bagaimana memindahkannya ke kursi roda, cara memandikannya,
hingga cara menggantikan pakaian dan membersihkan bokongnya setelah buang air. Meski Dries merasa canggung dan terus mengeluh tentang tugas-tugas ini, ia tak punya pilihan lain. Semua ini adalah bagian dari pekerjaannya yang baru. Di malam harinya, Elisa, putri Philip, terlihat sedang bermesraan dengan pacarnya yang bernama Bastien, yang tanpa keduanya sadari, ternyata di situ ada Dries yang sedang memanfaatkan waktu luangnya dan kemudian menyuruh mereka berdua untuk pergi. Setelah beberapa hari berlalu, Dries mulai terbiasa dengan rutinitas harian bersama Philip. Pekerjaan Dries hari ini adalah mengantar Philip berkeliling, tetapi ia menolak menempatkan Philip di belakang van seolah-olah Philip adalah kargo. Sebagai gantinya, Dries membawa Philip menggunakan salah satu mobil mewah yang jarang digunakan. Dan kemudian mereka berdua pergi menuju ke sebuah galeri, di mana Philip membeli sebuah karya seni yang menurut Dries tidak sepadan dengan harganya, karena lukisan itu hanyalah bercak merah di kanvas. Setelah itu, Philip bertemu dengan seorang pria kenalannya yang mengkhawatirkan keadaan Philip. Ia juga mengungkapkan bahwa Dries punya catatan kriminal. Namun Philip tidak peduli dengan semua itu. Philip menghargai Dries karena ia tidak kasihan padanya dan bersikap apa adanya ketika bersama dirinya. Malamnya, Magali terlihat sedang membacakan surat pribadi milik Philip. Di sisi lain, Dries terlihat sedang menikmati makan malamnya bersama Yvonne, yang kemudian menjelaskan tentang surat pribadi yang sedang dibacakan oleh Magali, bahwa surat itu berasal dari seorang wanita bernama Eleanor, yang sudah 6 bulan belakangan menjalin hubungan dengan Philip, namun keduanya tidak pernah bertemu sekalipun. Saat Dries mencoba untuk tidur, ia mendengar suara aneh dari monitor bayi, dan itu adalah suara Philip yang kesulitan bernapas. Awalnya Dries mengabaikannya, akan tetapi ia tidak bisa. Melihat keadaan bosnya yang seperti itu, Dries pun mengambil kain basah dan dengan lembut membimbingnya melewati serangan yang dialami Philip dengan kata-kata yang menenangkan sambil melap wajah Philip dengan kain basah. Dan akhirnya ia pun tertidur. Beberapa saat kemudian, Philip kembali terbangun dari tidurnya dengan nafas yang tersengal-sengal. Dries dengan sigap menggapai Philip dan kemudian menempatkan Philip di kursi rodanya, lalu membawanya keluar mencari udara segar. Philip terlihat lebih tenang dan kemudian menjelaskan bahwa itu adalah efek samping dari obat yang diminumnya. Malam itu mereka berdua terus berjalan dan mengobrol tentang hal apapun, termasuk hal pribadi. Namun tiba-tiba Philip merasakan efek samping dari obat itu lagi. Dries yang sedang menghisap rokok pun menawarkan rokok itu kepada Philip, mengatakan bahwa itu akan membuatnya lebih baik. Philip yang awalnya menolak akhirnya menghisap rokok tersebut. Setelah itu, keduanya melanjutkan obrolan mereka di sebuah restoran, di mana Philip menceritakan semua tentang dirinya sebelum kecelakaan saat berparalayang terjadi. Kemudian, Philip tiba-tiba teringat akan sesuatu. Tanpa terasa, Dries telah berhasil melewati masa percobaan pekerjaan selama 1 bulan dengan Philip. Dan Dries pun akan secara resmi diterima bekerja untuk Philip sebagai perawatnya. Namun dengan satu syarat, yaitu Dries harus mengembalikan hiasan berupa telur Fabergé yang ia curi saat wawancara kerja lalu. Meski tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi Dries terlihat terkejut dengan pernyataan Philip. Keesokan harinya, Dries mendatangi Nina di sekolahannya untuk menjemputnya. Namun, maksud Dries yang sebenarnya adalah untuk menanyakan hiasan telur Fabergé tersebut, yang dimana adiknya itu tidak mengetahui keberadaan hiasan tersebut. Nina kemudian mengungkapkan bahwa Adama sedang ditahan polisi. Dries pun segera menuju ke sana lalu membebaskan adik laki-lakinya tersebut, yang kemudian meninggalkan Dries saat ia memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Hari berikutnya, Philip terlihat sedang mendiktekan isi suratnya kepada Magali untuk Eleanor. Dries merasa bingung bahwa hubungan Philip dengan Eleanor yang sudah berlangsung selama 6 bulan tersebut tidak pernah sekalipun keduanya bertukar foto maupun bertelepon. Dries, yang orangnya tidak mengacuhkan, mengambil sebuah surat di meja dan kemudian membacanya lalu mendapatkan nomor telepon Eleanor di dalamnya. Meski ditentang oleh Philip, Dries tetap menelpon nomor tersebut, yang akhirnya setelah sekian lama menjalin hubungan melalui surat menyurat, Philip dapat mendengar suara Eleanor untuk yang pertama kalinya. Dries dan Magali berinisiatif meninggalkan Philip saat berbicara melalui telepon, memberikan privasi agar Philip dapat berbicara dengan Eleanor tentang hubungan mereka. Bahkan sesaat sebelum pertunjukan opera yang dihadiri oleh dirinya dan Dries, Philip terlihat sedang berbicara melalui telepon dengan wanita pujaannya tersebut. Dries, yang melihat kebahagiaan terpancar di wajah Philip, tak tahan untuk menggodanya. Dries,
yang tak pernah melihat pertunjukan opera membuat kegaduhan karena ia menganggap kostum yang dipakai oleh pemeran opera itu sangatlah lucu hingga ia tertawa karenanya. Namun Philip tampak tak menghiraukannya dan ia hanya tersenyum seolah setuju dengan Dries. Berikutnya, Elisa memasuki kamar Dries untuk meminta sebatang rokok darinya. Dries yang tersinggung karena Elisa masuk ke kamarnya tanpa izin, langsung memarahi Elisa karena sikapnya tersebut, lalu menyuruhnya untuk keluar dari kamar. Di sisi lain, Philip meminta Yvonne untuk menukar foto yang awalnya dipilih oleh Dries dengan foto yang lain, lalu menyuruh Yvonne untuk membuang foto itu ke tempat sampah. Namun Yvonne tidak sempat melakukannya karena Dries masuk dengan tiba-tiba sambil marah-marah. Dries meminta Philip untuk mendisiplinkan putrinya yang menurutnya kurang sopan, dan Yvonne pun setuju dengan hal ini. Lalu Philip berjanji akan berbicara dengan putrinya tersebut. Mendengar hal itu, Dries pun keluar dari ruangan tersebut, namun Philip lebih terkejut ketika Dries mengungkapkan bahwa ia sedang melukis. Hari-hari terus berlalu tanpa disadari oleh keduanya, persahabatan antara mereka terus tumbuh. Hubungan pertemanan yang berdasarkan atas saling menghargai dan menghormati, bukan atas dasar antara atasan dan bawahan. Suatu ketika, saat Philip dan kerabat serta koleganya menikmati pertunjukan musik klasik di acara ulang tahunnya, Dries mendapati Elisa di kamarnya sedang menangis karena Bastien yang merupakan pacarnya memutuskan hubungan mereka dan menyebutnya pelacur. Kemudian Elisa meminta Dries untuk berbicara kepada Bastien yang disetujuinya dengan imbalan tertentu. Di sisi lain, Philip sedang memperlihatkan lukisan yang dibuat Dries kepada koleganya dan berhasil menjual lukisan tersebut seharga 11.000 euro. Di lain sisi, Dries terlihat sedang berbicara dengan Yvonne mengenai hubungan Magali yang sedang dilanda masalah, memberikan Dries secercah harapan untuk mendapatkan Magali. Saat pesta mulai mereda, Philip meminta kepada para musisi untuk memainkan beberapa lagu terpenting dalam sejarah musik klasik untuk diperdengarkan kepada Dries. Namun Dries yang bukan penggemar musik klasik menanggapinya dengan candaan. Selesai dengan musik klasik, Dries menunjukkan yang menurutnya musik klasik sesungguhnya dengan memutar sebuah lagu riang dari grup ternama di tahun 70-an melalui sebuah iPod dan kemudian berhasil memecah suasana yang terkesan kaku dengan mengajak tamu yang lain untuk berjoget. Kebahagiaan terpancar di wajah Philip melihat tamu yang hadir menikmati pesta ulang tahunnya. Setelahnya, saat Dries mempersiapkan Philip untuk tidur di tempat tidurnya, Dries menunjukkan sebuah surat yang baru datang pagi tadinya kepada Philip yang ternyata itu dari Eleanor, yang berisi foto diri Eleanor yang menurut Philip wanita tersebut sangatlah cantik. Dries membaca surat tersebut yang berisi bahwa mereka harus bertemu saat ia mengunjungi Paris. Hari berikutnya, Dries dan Yvonne terlihat sedang memilih pakaian yang pas untuk Philip dalam rangka bertemu dengan Eleanor. Dikarenakan Yvonne yang akan menemani Philip di hari itu, Dries memanfaatkan waktu senggangnya dengan menemui Bastien untuk memperingatkannya agar meminta maaf kepada Elisa dan membawakan croissant setiap pagi untuk Elisa. Setelah itu, Dries pergi ke suatu tempat yang ternyata tempat tersebut adalah tempat di mana ibunya bekerja. Dries hanya melihat ibunya dari kejauhan, tersirat di matanya bahwa ia menyayangi ibunya dan menyesali perbuatannya. Kembali kepada Philip yang telah menunggu lama di restoran, akhirnya memutuskan untuk pergi dari restoran tersebut. Menganggap bahwa Eleanor tidak akan datang, ia pun menelpon Dries untuk menjemput dirinya. Namun ketika Philip meninggalkan restoran, terlihat seorang wanita datang di saat yang bersamaan. Dan ternyata wanita tersebut adalah Eleanor yang datang sangat terlambat. Malam itu, Philip yang tidak langsung pulang ke rumahnya, mengajak Dries ke sebuah bandara untuk menemaninya ke suatu tempat menggunakan pesawat pribadinya. Di dalam pesawat, Dries diberikan sebuah amplop yang berisi uang sebesar 11.000 euro. Itu adalah hasil dari penjualan lukisan yang dibuat Dries tempo lalu. Sesampainya di tempat tujuan, yang ternyata tempat untuk berparalayang, Dries, meski di awal sempat ketakutan, akhirnya menikmati kegiatan tersebut. Kegiatan yang semakin mempererat persahabatan di antara keduanya. Ketika mereka kembali, Dries diberitahukan oleh Yvonne bahwa Adama, adiknya, telah menunggunya di dalam rumah. Dries kemudian menemuinya, lalu mengajak Adama ke kamarnya, dan kemudian mengabarkan kepada Nina bahwa Adama ada bersama dirinya. Philip yang sebelumnya tanpa sengaja mendengarkan percakapan Dries saat menelpon, meminta Dries untuk duduk bersamanya. Philip merasa bahwa Adama lebih memerlukan kehadiran Dries daripada dirinya. Philip hanya tidak ingin karena dirinya, keluarga Dries, terutama adiknya, jadi hancur berantakan. Maka dari itu, Philip memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan Dries dengannya.
Meski pahit karena harus melepaskan perawat yang juga merupakan sahabatnya itu, namun Philip harus merelakannya demi kebaikan Dries dan keluarganya. Keesokan harinya, Bastien datang untuk membawakan croissant untuk Elisa. Sementara Dries terlihat berkemas dan kemudian pergi melewati koridor rumah yang dipenuhi calon penggantinya. Sementara itu, Philip hanya bisa melihat Dries dari balik jendela ketika mereka akan pergi. Lalu kakak beradik ini pun terlihat menjemput ibu mereka di stasiun. Hari-hari berlalu, Philip terlihat sedang bersiap untuk makan malam bersama perawat barunya. Namun, semenjak kepergian Dries, jelas terlihat di wajah Philip yang tidak memiliki selera makan, lalu kemudian pergi meninggalkan ruang makan tanpa menyentuh sedikit pun makanannya. Seiring waktu berlalu, Dries kembali ke kehidupan lamanya. Keadaan berjalan baik bagi Dries hingga suatu saat, ketika wawancara kerja, Dries hampir tidak diterima kerja. Karena diketahui baru 1 bulan memiliki SIM, akhirnya berhasil mengambil hati pewawancara berkat pengetahuan seni yang ia dapat saat bekerja dengan Philip. Si pewawancara ternyata menyukai seni lukis, dan karena pengetahuannya itulah, Dries dapat diterima kerja sebagai supir di perusahaan tersebut. Suatu malam, Philip menolak siapapun untuk membantunya mengatasi rasa sakit akibat efek obat yang dideritanya. Yvonne yang khawatir memutuskan menelpon Dries dan memintanya untuk datang. Begitulah sebabnya situasi di awal cerita terjadi, di mana mereka dikejar oleh polisi dan kemudian polisi mengawal mereka ke rumah sakit. Setelah petualangan kecil itu, Dries membawa Philip ke sebuah rumah di pinggir pantai, dan pemandangan laut membuat Philip menjadi lebih tenang. Kemudian Dries mencukur kumis dan jenggot Philip hingga ia terlihat menjadi lebih segar, dan kemudian membawanya ke sebuah restoran untuk makan siang. Setelah mengantar Philip ke restoran tersebut, Dries tidak tinggal di sana karena akan ada orang lain yang akan menemani Philip di sana. Dries mendoakan yang terbaik untuk Philip dan kemudian mengembalikan hiasan telur Fabergé yang ia curi waktu itu, lalu pergi dari sana. Philip yang terlihat khawatir karena ditinggal sendirian, dihampiri oleh seorang wanita cantik. Dan ternyata wanita tersebut adalah Eleanor yang merasa senang akhirnya dapat bertemu dengannya dan sama sekali tidak keberatan dengan kondisi Philip yang seperti itu. Ini adalah akhir dari cerita film ini, namun persahabatan keduanya tak pernah berakhir. Dan itu saja, pastikan untuk subscribe dan terima kasih sudah menonton.